Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita sampaikan tutorial bagaimana cara melakukan atau mengikat bending wire menggunakan kabel SR yang biasanya kita menggunakan bending wire berupa kabel AL 1 lembar ya, biasanya menggunakan kabel AL yang biasa untuk diikat atau menggunakan bending wire yang sudah bawaan pabrik. Nah, beberapa hari terakhir ini dikarenakan banyak bending wire terutama yang pabrikan itu sering terlepas dari isolatornya atau terlepas penampangnya dari isolator karena ikatan bending wire yang kurang kuat ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita menggunakan bending wire SR ini untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya flashover yang terjadi pada isolator tumpung dan isolator yang lain. Nah, berikut tata caranya bagaimana kita melakukan pengikatan bending wire pada kabel JTM, baik di kabel JTM jenis A3CS atau bungkus maupun yang A3C biasa yang tidak dibungkus. Baik, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu kabel SR ya, kabel SR ini panjangnya kira-kira 3 meter ya. 3 meter ini perumpamaan aja. Di depan kita ada kabel A3CS ya, kabel A3CS 70 ya, 70 mili. Nah, baik, ini untuk tata caranya kita tadi udah siapkan kabel SR sepanjang kurang lebih 3 meter ya. Nanti kita simulasikan bagaimana sih untuk mengikat bending wire pada kabel A3CS dan A3C. Baik, pertama-tama untuk kabel SR kita ikat ke belakang dulu ya, di isolator tumpung. Ini nanti menyesuaikan kondisi di lapangan juga. Untuk posisi kabel A3CS usahakan ditaruh di tengah-tengah isolator tumpung atau pin isolator ya, harus diusahakan di tengah-tengah isolatornya. Kalau posisinya berada di tikungan biasanya terjadi pada TM3 ya. TM3 itu biasanya karena dia posisinya di tikungan, ada yang ditaruh juga di sisi luar. Ini sama nanti cara pengikatannya. Kita coba dulu untuk yang pengikatan yang posisi di tengah-tengah ya. Ini kabel SR nya 3 meter ya. Awalnya kita ikatkan ke belakang dulu, ikatkan ke belakang. Kemudian yang pertama perlu dilakukan ialah belitan awal. Belitan awal ini dilakukan 2 kali belitan ya, 2 kali belitan. Contohnya seperti ini ya, untuk 2 kali belitan ya. Belitan yang pertama pada sisi sebelah kanan 1, kemudian 2 ya, 2 kali. Nah, kita tahan dulu, kita belit yang sebelah kirinya lagi sama, arah putarannya juga sama ya, harus sama, tidak boleh berbeda atau berlawanan. 2 kali belit, 1, kemudian 2. Nah, setelah sudah dibelit 2, kita saling silangkan posisi ke depan ya, posisi ke depan sini, silangkan, usahakan posisinya kuat dan dibelit lagi ke atas, karena tadi kan kita belitnya ke arah atas sama, jadi 2 kali juga, 2 kali. Nanti cara pembelitannya tolong yang lebih rapi, mungkin saya kurang rapi, nanti untuk seluruh rekan-rekan bisa lebih rapi lagi ya. Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu, sama 2 kali belitan, 1, kemudian 2,
ya. 2. Kita tahan dulu, sudah 2 kali belikan. Sama yang ini kita juga lakukan 1 dan 2. Nah, setelah sudah 2 kali belikan, ini kita saling silangkan di atas ya. Saling silangkan di atas seperti ini ya. Nah, kemudian tarik ke bawah lagi, sama kita belitkan lagi ke arah atas sebanyak 2 kali belikan juga. Kita mulai dari yang sebelah kanan lagi, kita belikan 1, kemudian 2 ya. Kita tahan dulu, yang 1 lagi, 1, 2. Nah, karena ini kabel A3CS ya, karena kabel A3CS ya, belitan terakhirnya ialah disilangkan di posisi di atas. Nah, seperti ini, kemudian diikat seperti ini ya. Karena ini kabel A3CS, mohon diingat-ingat karena ini kabel A3CS, jadi diikatnya seperti ini. Nah, nanti sisanya ini dipotong ya, dipotong untuk belalainya. Jadi secukupnya aja untuk belalainya, ya, dipotong di sini dan di sini. Nah, kalau posisi kabelnya ialah kabel A3C biasa atau kabel yang terkelupas atau tanpa pembungkus, jadi kita ubah, kita habiskan untuk belikannya sampai ke penghabisan kabel ya. Jadi ini dibelit terus sampai habis. Kalau ini kabelnya ialah kabel biasa A3C biasa ya, yang tidak dibungkus, jadi harus dihabiskan. Jadi nanti untuk kawan-kawan mungkin bisa lebih rapi lagi ya untuk pembelitannya. Ini saya kurang rapi ya karena ada space, jadi nanti diusahakan ketika di lapangan harus lebih rapi daripada ini ya. Jadi nanti posisinya dihabiskan karena posisinya kabel yang A3C biasa atau yang tidak bungkus ya, dihabiskan. Ini sama juga dihabiskan juga. Oke, kurang lebihnya nanti seperti ini ya kawan-kawan. Nah, tidak apa-apa ini karena ini A3CS, mungkin kabelnya akan sedikit mengendor, tapi tidak masalah. Jadi gini, kesuksesannya akan dilihat dari ketika kita tarik ke kanan dan ke kiri, ini akan kuat ya, akan kuat, tidak akan lepas nih posisinya. Baik, kita lanjut pada tutorial yang kedua ya, untuk posisi di titik tikungan atau posisi kabel A3C atau A3CS nya berada di sisi luar isolator tumpu. Jadi sama, kita ikatkan di leher isolator tumpunya dulu atau di pinggul isolatornya. Posisi di bawah kabel A3C atau A3CS nya sama seperti tahapan yang tadi, ialah mengikat ke atas dulu, mengikat ke atas dulu 2 kali, sama untuk sisi kanan dan kirinya. Kita coba yang kanan dulu, 1, kemudian 2, kita tahan dulu sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri sama 2 kali, 1, usahakan yang kencang ya untuk pengikatannya agar kuat. 2 kali belitan. Jadi setelahnya sama seperti yang ketika posisi di tengah. Jadi kita silangkan ya,
dihilangkan ke posisi depan, kemudian dikeluarkan lagi ke atas ya, posisinya ke atas. Nah, kita ikatkan juga posisinya, ikatkan kanan kiri itu 2 kali belitan. Untuk panjang kabelnya tadi kurang lebihnya sama ya, sekitar 3 meter. 1, 2, tahan dulu yang sebelah kanan. Nah, kita yang sebelah kirinya 1. Jadi pokoknya harus serapih mungkin. 2. Oke, ini sudah posisi di atas ya. Nanti silangnya tetap dilakukan di tengah-tengah pin isolatornya ya, tetap dilakukan di silang di sini, atau mungkin di belakang juga nggak apa-apa, disilang di belakang. Jadi biar lebih kuat mungkin di belakang aja, disiram di belakang, sama tariknya ke bawah ya, lalu diikat lagi keluar. Kalau ini posisinya sebagai kabel A3CS ya, atau kabel bungkus, mungkin dari situ kita ikat di sini aja. Nah, posisinya diikat setelah dilakukan pengikatan dari bawah ke atas dulu ya, dari bawah ke atas. Nanti kalau misalkan sudah selesai, diikat pada ujung-ujungnya ini seperti ini. Nah, ini kalau untuk A3CS yang bungkus ya. Nanti kalau misalkan bukan A3CS, kita habiskan belitannya sampai habis ya, sampai habis, sama seperti yang tadi. Jadi habiskan yang sebelah kanan dulu, dihabiskan, kemudian yang sebelah kiri juga dihabiskan posisinya. Usahakan serapih mungkin agar tidak jelek ya hasilnya. Jadi sama seperti tadi, jika kita goyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri, ini akan kuat, ke atas ke bawah pun akan kuat. Kenapa dibuat ikatan seperti ini? Karena gini ya, untuk mengantisipasi terjadinya flashover yang terjadi dari bending wire ke isolator tumpu. Biasanya di sirip-sirip sebelah sini ada flash ya, dari mana timbulnya. Biasanya ikatan bending wire yang biasa, yang dari AL biasa itu posisinya belalainya agak menyentuh ke sirip isolator, sehingga ketika terjadi petir biasanya akan menimbulkan flashover, jadi seperti terbakar ya di sini ya, seperti terbakar. Kemudian apabila memang kondisi isolatornya memang sudah tidak bagus, maka juga akan menimbulkan flash pada sisi ujung-ujung dari bending wire. Itu yang kenapa kita harus mengganti bending wire ini menggunakan kabel SR dan tidak menggunakan bending wire yang pabrikan. Karena beberapa hari terakhir untuk di Sungai Penuh pun bending wire yang pabrikan itu sering lepas dari isolator, menyebabkan trip berulang yang susah ditemukan gitu ya. Walaupun kondisinya adalah kabel A3CS, tapi tetap bisa menyebabkan trip karena ada sisi tegangan tembusnya pada kabel A3CS. Jadi kabel A3CS pun tidak serta-merta tahan terhadap tegangan tembus 20 kV. Jadi posisinya menggunakan bending wire seperti ini, positifnya atau keuntungannya ialah dia akan lebih kuat dan sangat minim sekali terjadi lepas penambang kita dari isolator ya, atau terjatuh. Kemudian yang kedua, jika terjadi badai,
kemungkinan besar kalau misalkan tiang besi mungkin tiangnya yang akan kalah. Kalau tiang beton pun sama, tiangnya akan kalah karena ikatannya ini dibuat paten ya. Jadi seperti itu. Jadi kelemahannya di situ juga sisi positifnya, tapi juga jadi sisi kelemahannya, yaitu kemungkinan yang kalah tiangnya ya. Jadi posisi di isolator dan penampangnya aman, di tiangnya mungkin yang akan kalah kalau terjadi badai. Jadi tapi itu ketika pada case-case khusus atau cuaca yang sedikit ekstrim gitu ya. Tapi untuk yang cuaca-cuaca yang normal seperti biasa, ini akan sangat menguntungkan kita di lapangan. Ya, mungkin itu ya untuk bagaimana tata caranya, nanti bisa diulangi lagi untuk cara mengikat bending wire ya. Jadi ada dua perbedaan tadi, ketika kabelnya A3C atau yang tidak dibungkus itu dihabiskan sisi kanan kirinya. Namun kalau A3CS tadi ya, setelah ikatan yang kedua sebelum terakhir tadi dibelit pada posisi atas dan dipotong ya belalainya, jangan terlalu panjang. Mungkin itu untuk tutorial bagaimana cara mengikat bending wire menggunakan kabel cetek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.